orang besar Al-Gojo untuk membunuh Rasulullah. Bayangkan rumah kecil dikepung oleh Al-Gojo yang besar. Yang kata ahli sejarah, yang hewan kecil pun tidak bisa lewat. Begitu ketat penjagaan. Tetapi lagi-lagi Allah memberikan perlindungannya. Lagi-lagi Allah memberikan pertolongannya. Nabi mengambil debu pasir lalu membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Lalu Nabi meniupkan sehingga membuat orang-orang kafir itu ketiduran. Sehingga Nabi lewat tidak ada yang lihat. Nah, begitu Allah memberikan perlindungan kepada hambanya yang beriman. Lalu bersama dengan Abu Bakar, Nabi berangkat ke Madinah. Lalu Nabi kemudian bersembunyi di Gua Sur. Ya, Gua Sur yang tentu mungkin di antara mahasiswa mungkin sudah pernah berkunjung ke sana. Ya, di Gua Sur itu Nabi masuk bersama Abu Bakar. Lagi-lagi pula di situ hampir saja Nabi dilihat oleh orang kafir karena orang kafir mengikutinya dari belakang dan naik ke atas. Tapi lagi-lagi Allah memberikan pertolongan lewat apa? Allah mengirim laba-laba ya buat di situ jaring. Kemudian Allah mengirim burung yang burungnya pun bertelur dan bersarang di atas lubang mulut gua itu. Apa kata orang kafir? Andai kata ada orang yang masuk di dalam, maka tentu burung ini akan terbang, telurnya pecah dan sarang laba-laba akan rusak. Padahal Nabi sudah ada di dalam. Itulah bentuk penjagaan Allah. Maka para mahasiswa bahwa jadikanlah dirimu orang beriman, Allah yang akan memberikan pertolongan. Tidak usah ragu. Maka umat Islam ketika keluar dari rumah, ya bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Bagi yang belum dapat jodoh, ya serahkan kepada Allah. Jodoh itu Allah yang ngatur. Ya, maka tinggal perbaiki kuliahnya, ya dapat nilai yang terbaik, kemudian dapat pekerjaan terbaik. Jodoh itu urusan Allah. Maka nanti itu kita akan bahas. Nah, hijrah. Maka Nabi kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Yasrib, Madinah saat ini. Yang pertama dibangun oleh Nabi itu adalah masjid. Maka lahirlah masjid yang pertama yang kemudian diberi nama Masjid Quba. Orang-orang berangkat umrah dan berkunjung di sana karena memang ada keistimewaan Masjid Quba itu. Man tatahhara fi baitih, siapa yang bersuci di rumahnya, summa ata masjid Quba, lalu dia datang di Masjid Quba, fa shalla fihi, lalu kemudian dia salatan. Nah, mau salat apapun di situ, salat duha, salat hajat, kana lahu ajri umrah, maka dia dapat pahala umrah. Nah, Nabi membangun masjid sampai pula Nabi di kota. Nabi lagi-lagi membeli Nabi membeli tanah dari dua anak yatim, lalu kemudian diwakafkan menjadi masjid. Ukurannya 15 kali 22 meter. Itulah Raudah yang ada di Madinah. Nah, dari peristiwa tadi itu ada dua hikmah. Pertama, bagi orang beriman Allah akan lindungi. Maka jangan ragu dengan keimanan. Yang kedua, umat Islam itu jangan jauh-jauh dari masjid. Maka saya harap, ya saya analisa saya sering keluar ceramah. Yang anehnya itu yang hadir di masjid orang tua, yang azan orang tua. Coba kalau mahasiswa analisis kesehatan yang azan, lalu mereka yang jadi imam, makmumnya juga mereka. Sayangnya masjid-masjid kita ini karena hanya diisi oleh orang tua yang azan orang tua, tidak menarik. Pertanyaannya adalah, saya sering hadir sholat subuh di masjid. Kemanalah usia-usia mahasiswa ini, usia-usia SMA ini, kemana mereka sehingga tidak hadir sholat subuh? Nah, makanya kalau hijrah, ya temanya bagus. Let's hijrah. Ya, kalau mau hijrah, jangan jauh dari masjid. Ya, itu ukuran awal itu. Kalau mau hijrah, jangan jauh dari masjid. Terutama bagi yang laki-laki. Kalau Anda merasa bahwa saya harus hijrah, dekati dulu masjid. Ya, kalau hanya hijrah tapi yang didekati hanya warkop, kumpul di mana-mana, ya akan jauh dari hidayah. Ya, saya bukan melarang, tetapi kalau lebih kebanyakan ke warkopnya ketimbang ke masjidnya. Ya. Nah, itu yang pertama, bahwa Allah akan melindungi orang beriman dan umat Islam itu jangan jauh-jauh dari masjid. Nabi membangun Masjid Quba yang pertama di Madinah. Di situ Nabi kemudian membangun persaudaraan di Madinah.
Nabi membangun stabilitas ekonomi, mempersaudarakan dan sebagainya. Ya, begitulah awal daripada kisah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan hijrah kita? Tentu kita maknai bahwa hijrah secara bahasa adalah berpindah. Ya, secara istilah berpindahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Ya, tentu dengan berbagai macam alasan bahwa Nabi SAW mendapatkan intimidasi di Mekah bersama dengan pengikutnya. Nabi mendapat ancaman dan berbagai maksiat yang terjadi di tengah-tengah Mekah pada saat itu, dan juga atas perintah Allah lalu kemudian Nabi hijrah. Nah, tentu kita tidak hijrah seperti yang dilakukan oleh Nabi, tapi hijrah kita adalah ya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, misalnya para mahasiswa yang hadir ini, ya saya juga lihat ada ya murid saya dari Sorong yang ikut. Ya, alhamdulillah. Nah, kita lihat bahwa hijrah kita pemuda pertama yang saya sampaikan tadi, pemuda itu jangan jauh dari masjid. Ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kehidupan seorang pemuda tergantung pada ilmu dan ketakwaannya. Apabila keduanya tidak dimiliki, maka akan sia-sialah kepemudaannya. Ya, makanya istilah gaul itu, ya kita kan lihat generasi kita gaulnya hanya rambutnya yang gaul, ya pakaiannya yang gaul. Yang gaul itu adalah kalau tidak menjadi beban bagi orang tua, tidak menjadi beban bagi masyarakat, lalu kemudian punya prestasi, itu yang gaul. Kau gaulnya hanya ya kalau bulan ini dia belah dua, lalu belah samping, akhirnya kemudian dibotak, lalu kemudian diberi apa namanya, ya bukan itu yang gaul. Itu hanya gaul penampilan. Tapi gaul sesungguhnya adalah mereka yang mampu berprestasi dan mereka yang mampu berkreasi. Yang kedua, hijrahnya adalah menjadi lebih baik. Saya melihat ya pengaruh sekarang ini, ya saya bisa mengatakan bahwa kalian adalah anak-anakku mahasiswa. Ya, saya banyak mengikuti dan hadir di taklim, pengajian-pengajian di beberapa kabupaten, bahkan masuk di desa-desa. Saya sangat prihatin dengan generasi muda kita. Generasi muda kita yang ya banyak pekerjaannya apa ya, yang kita istilahkan dengan pasobis itu, yang banyak terjadi saat ini. Bahkan ada mereka yang putus kuliah mengerjakan pekerjaan itu. Itu adalah sebuah hal yang harus kita rubah. Nah, oleh karena itu hijrah masa kini adalah mengadakan perubahan dalam diri kita. Ya, maka saya ingin menyampaikan sebuah nasihat. Ya, karena saya lihat kaula muda itu pergaulannya luar biasa, beda dengan pergaulan saya dulu. Pertama yang saya sampaikan bahwa masa muda saat ini adalah masa di mana sering kita istilahkan dengan ada puber dan sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwa kalian mahasiswa jangan pernah pacaran. Ya. Karena di dalam Islam itu tidak ada pacaran. Tidak ada. Yang ada itu ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, kenal orang tuanya dan menurut kita cocok, ya lamar dan nikahi. Selesai. Ya, pacarannya semester 1. Selesai kuliah belum dinikahi. Berapa banyak pulsa yang habis itu, ya, dan berapa banyak waktu yang engkau berikan kepadanya, dan setelah menikah ya mungkin hilanglah kemesraan karena kemesraan sudah habis. Ya, maka oleh karena itu jangan pacaran, selesaikan kuliahnya. Ya, kalau perlu lanjut S2, yang namanya jodoh Allah yang tentukan. Ya, pacaran itu bukanlah jaminan bahwa akan menjadi jodoh. Ya, Nabi mengatakan bahwa 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, nama kalian yang menjadi jodoh itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, kalaulah ada undangan bahwa teman kalian menikah, si A dengan si B menikah, ya itu adalah tulisan manusia. Tapi Nabi sudah sampaikan bahwa 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan, nama mereka itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, walau pacarannya 7 tahun, kalau bukan nama kalian yang tertulis, ya tidak bisa ketemu. Itulah rahasia. Ya, maka ada 3 yang perlu kita jaga di dalam kehidupan dalam berhijrah ini. Pertama adalah perbaiki akidah. Ya, untuk mendapatkan keberkahan itu perbaiki akidah. Akidah itu la ilaha illallah. Kalau kita mau bahas lebih jauh akidah, ya
hanya meyakini bahwa yang menyembuhkan, yang memberi sakit, yang memberi rezeki hanya Allah. Maka kalau ada orang yang ingin punya jabatan hanya dengan menyogok, itu tidak bagus akidahnya. Ya, maka mungkin di antara kalian nanti selesai kuliah ada yang ingin menjadi anggota dewan, ada yang ingin pejabat. Ya, jangan suka menyogok. Ya, apa gunanya menjadi seorang pejabat dari hasil sogokan itu? Saya lihat perkembangan saat ini mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan, ya itu orang tidak takut dengan dosa. Nabi menyampaikan ar-rashi wal murtasi finnar, yang disogok dengan yang menyogok masuk neraka. Orang tidak takut dengan ini. Ya, maka kalau kita susah lagi mendapatkan seorang pemimpin seperti Jenderal Sudirman. Ya, kita susah mendapatkan pemimpin yang ikhlas. Maka anak-anakku semua yang hadir di Zoom ini perlu tahu, ya kemarin kita Hari Kesaktian Pancasila itu saya teringat dengan kisahnya Jenderal Sudirman itu, bahwa beliau pernah berkata, ditanya bahwa wahai Sang Jenderal, apa penyebabnya, apa rahasianya kamu itu tidak pernah ditangkap oleh Belanda? Ya, beliau menjawab ada 3. Pertama, karena saya tidak pernah lepas wuduku. Seorang jenderal yang luar biasa, tetapi ada satu hal yang menarik, tidak pernah tinggalkan wudhu. Bahkan ada satu prajurit jadi Jenderal Sudirman itu bukan membawa senjata, bukan membawa peluru, bukan membawa bom, tapi membawa kendi air. Untuk apa? Ketika Jenderal Sudirman batal wudhunya, dia panggil itu prajurit, bawakan air, saya ingin memperbaharui wudhu. Maka jadi mahasiswa yang baik, kalau mau hijrah juga, ya perbaiki wudhunya setiap kali mau hadir kuliah, wudhu. Ya, saya selaku guru, saya biasakan diri sebelum mengajar berwudhu. Itu nilai spiritualnya beda. Ada dosen tidak berwudhu lalu mengajar, ada dosen yang berwudhu lalu kemudian mengajar, kemudian ada mahasiswa yang berwudhu lalu kemudian ikut perkuliahan, ketimbang yang tidak berwudhu ikut perkuliahan. Itu nilai transformasi ilmu pengetahuannya beda. Nah, itu sebenarnya amalan-amalan itu dianggap kecil, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, kalau mahasiswa dari analisis kesehatan ini ya bisa mengamalkan setiap kali ikut apapun kegiatannya. Bukankah itu juga adalah nasihat Nabi kepada Anas bin Malik, seorang pemuda? Apa nasihatnya? Wahai Anas, kalau keluar dari rumah berwudhulah. Siapa tahu kau meninggal di jalan dalam keadaan berwudhu mati syahid. Wahai Anas, jangan tidur sebelum ada wudhu. Nah, itu kan nasihat-nasihat. Jadi menjadi orang-orang yang berhijrah itu bukan hanya metode hijrah, tapi mulai dari pengamalan dari yang kecil. Nah, misalnya tadi hijrah itu ya harus dekat-dekat dengan masjid. Mana bisa kita bicara hijrah kalau 5 waktu pun tidak bisa lakukan. Kemudian ya usahakan berwudhu. Ya. Yang kedua, rahasia Jenderal Sudirman itu tidak pernah ditangkap Belanda oleh karena tidak pernah telat melakukan sholat. Bayangkan seorang jenderal. Nah, ini baru hansip sudah terlambat sholat. Belum ada apa-apa jabatan sudah sering meninggalkan sholat. Ini Jenderal Sudirman ya tidak pernah telat melakukan sholat. Maka kalau jadi mahasiswa bisa tepat sholatnya itu luar biasa. Ingat anak-anakku sekalian bahwa sholat itu, sholat berjamaah terutama, bukan hanya karena ilmu. Berapa banyak orang titelnya ada di depan, titelnya ada di belakang. Andai kata titel bisa di atas namanya pun ada. Begitu tinggi ilmunya. Tapi kok malas berjamaah, berdekatan rumahnya di masjid, kok tidak hadir? Ya, kenapa? Karena tidak terbiasa. Tapi ada orang tua kita, tidak tamat SD dia, tapi 5 waktu di masjid. Ya, kenapa? Terbiasa. Maka sholat berjamaah itu bukan hanya karena ilmu, tapi juga karena kebiasaan. Kalau kalian sudah membiasakan sholat berjamaah, maka Anda pun nanti menjadi menjadi kepala dinas kesehatan. Ya, saya doakanlah mudah-mudahan di antara kalian ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi bupati, ada yang anggota DPR RI, ya semuanya bisa. Tapi kalau sudah terbiasa dari awal sholat berjamaah, jabatan apapun tidak membuatnya goyah untuk hadir sholat berjamaah. Tapi kalau sudah setengah-tengah, ya maka alasan apapun bisa menjadi alasan untuk tidak ke masjid. Nah, yang ketiga, bahwa Jenderal Sudirman itu ikhlas. Inilah pentingnya ikhlas. Ya, saya saja penceramah itu harus
berusaha ikhlas. Ya, ikhlas itu perlu dilatih. Ya, ikhlas itu perlu dibiasakan. Ini 3 rahasia Jenderal Sudirman sehingga mampu menjadi seorang jenderal yang berhasil. Nah, ini hijrah kita seperti itu, bisa tepat sholatnya, kemudian bisa menjaga wudhunya dan berusaha ikhlas. Itu tadi yang pertama, akidah. Yang kedua adalah syariat. Syariat itu ya, kalau Ananda mahasiswa semuanya betul-betul ingin totalitas hijrahnya, ya pahami syariat, ya syariat agama. Ya misalnya sholat. Itu sholat Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau keji itu dia berkaitan dengan dosa nafsu, itu keji. Kalau mungkar itu berkaitan dengan dosa misalnya mencuri. Ada orang dia tidak suka mencuri, tapi suka melirik istri orang lain. Ya, berarti itu kejinya ada, mungkarnya tidak ada. Atau sebenarnya ada orang dia jaga pandangan, tapi suka nyolong sandal orang lain, suka ambil hak orang lain. Maka inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari 2 tadi, keji dan mungkar. Pertanyaannya adalah, kok masih sampai hari ini ada orang yang sholat tapi korupsinya besar? Coba kita lihat yang ya makin tinggi jabatan, korupsinya pun besar, padahal dia juga sholat. Nah, puasa misalnya, puasa itu kan la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Coba lihat dalam puasa, sesuatu yang halal mampu kita tahan. Ya, songkol halal, buah apel halal, kopi halal, tapi belum waktunya, belum azan maghrib, belum masuk buka, kita tahan. Sesuatu yang halal saat puasa mampu kita tahan. Kok bisa-bisanya setelah puasa, kok tidak bisa menahan diri dari sesuatu yang haram? Padahal yang halal saja bisa kita tahan. Nah, mestinya efek-efek daripada puasa itu ada dalam jiwa kita. Nah, apalagi kalau haji. Haji kan ya mestinya akhlaknya akhlak surga. Karena balasan daripada haji itu adalah ya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Ya, tidak ada balasan kecuali surga. Yang ketiga itu adalah akhlak. Nah, akhlakul karimah. Jadi kalau orang mau hijrah, ya mesti akhlaknya baik. Akhlak terhadap orang tua. Saya ingatkan bahwa ya ada hal yang menarik yang perlu anak-anakku ketahui, bahwa ya kita butuh doa orang tua. Ini banyak mahasiswa ya memang IQ-nya cerdas, saya akui cerdas, tapi terhadap orang tua tidak hormat. Oh, ingat, ada doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah, itu diantaranya adalah doa orang tua terhadap anaknya. Itu penting. Ya. Nah, banyak orang-orang yang hijrah. Kemudian ya saya juga ingatkan ini adik-adik mahasiswa, anak-anakku mahasiswa yang hijrah. Kalau hijrah jangan mudah menyalahkan orang. Ada ini yang sudah hijrah, pulang ke rumahnya menyalahkan orang tuanya, menyalahkan ini, ya jangan suka menyalahkan. Ya, jangan suka menyalahkan. Ya, karena kalau kita ini baru bisa belajar agama, baru tahu sedikit agama, lalu kemudian menyalahkan orang, ya itu berarti nyata bahwa ilmu kita memang masih sedikit. Nah, inilah makna-makna daripada hijrah. Jadi hijrah itu adalah perubahan. Bahkan pertemuan kita pada studi Dinul Islam ini itu tidak ada manfaatnya kalau tidak ada perubahan. Ya, yang saya sampaikan tadi, minimal menjaga akidah, menjaga syariatnya, menjaga akhlaknya. Kalau yang lain-lain itu hanyalah pengembangan ya dari hijrah. Ya, termasuk yang bisa kita tampilkan lebih awal itu adalah hijrah ya tampak dari pakaian. Ya, yang tampak dari luar itu kan pakaian. Kalau mahasiswa ya dari HMJ analisis kesehatan ini betul-betul mau hijrah, ya awali dulu dari penampilan. Ya, ada pakaian yang wajar, tetapi ada yang tidak wajar. Contoh, saya ini penceramah. Tiba-tiba saya masuk di masjid pakai levi's, pakai baju pendek, lalu tidak pakai songkok, memang menutup aurat, tapi tidak wajar karena saya penceramah. Jadi ada pakaian itu wajar dan ada yang tidak wajar. Wal itu menutup aurat. Terutama mahasiswi yang perempuan ini, ya kalau mau betul-betul hijrah,
ya alhamdulillah ya pakai jilbabnya yang bagus. Ya, dan saya melihat bahwa memang para mahasiswa di analisis kesehatan ini juga menurut informasi bahwa semuanya pakai jilbab. Ya, dan insya Allah saya doakan mudah-mudahan istiqomah. Ya, bagaimana istri Nabi itu kan Nabi betisnya saja kelihatan menangis karena malu. Ya, ketika beliau memperbaiki Ka'bah, betisnya kelihatan karena pakaiannya tersingkap oleh angin, terhembus, itu kelihatan betisnya, beliau menangis. Ya, menangis malu. Itu baru betis, padahal betis bagi laki-laki itu tidak termasuk aurat. Batasan kita adalah antara lutut dan pusar. Tapi begitu karena Nabi memang luar biasa. Ya, beda dengan kita. Maka kalau main takro itu, orang-orang yang hijrah main takro, maka celananya itu di bawah lutut. Ya, itu masa orang sudah hijrah masih pakai pendek lari-lari pagi, celana pendek. Nah, itu kan hijrah itu hanya sebagai sebuah sesuatu yang lewat saja, tidak ada perubahan. Ya, termasuk perempuan dimanapun harus menjaga aurat. Coba lihat bagaimana istri Nabi Aisyah. Ketika Nabi SAW meninggal, itu Aisyah di mana tidurnya? Ya, di kamarnya, di kamar Rasulullah, di mana Rasulullah dikubur. Jadi Rasulullah itu meninggal di mana dikubur? Di Madinah, tepat di kamarnya. Nah, saat itu kan sahabat begini, ada yang mau kuburkan Nabi di Mekah karena dia lahir di Mekah, ada yang mau kuburkan di Madinah karena dia meninggalnya di Madinah. Akhirnya mereka berselisih. Maka Abu Bakar menyampaikan bahwa ada hadis Nabi bahwa nabi-nabi Allah itu dia dikuburkan di mana dia meninggal. Nah, dikuburkanlah di kamarnya. Di mana Aisyah tertidur? Ya, di dekat Rasulullah. Ya, jadi kalau jangan menjadikan kuburan itu sesuatu yang angker ya. Ya, kalau lewat kuburan ya biasa saja, enggak usah takut. Ya, cuma biasa ada orang ya dia baca ayat kursi kok setannya tidak lari-lari. Ya, kalau ada yang baca ayat kursi setan tidak lari, mungkin karena yang baca ayat kursi ya 11-12 kelakuannya dengan setan. Ya, jadi bagaimana bisa setan lari kalau kelakuan kata setan antara sama-sama setan, jangan saling mengusir. Ya, mungkin memang kita manusia tapi ada akhlak yang membuat kita ini beralih menjadi sifat iblis atau setan. Nah, Aisyah tidur di kamarnya. Setelah Abu Bakar meninggal, Abu Bakar pun dikubur di dekat kuburan Nabi. Di mana tidur Aisyah? Di dekatnya kuburan itu. Lalu ketika Umar meninggal, Umar dikubur di dekatnya. Maka di Madinah itu, di Masjid Nabawi, di situ ada rumah Rasulullah. Kuburan itu ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Nah, perhatikan, ketika Umar setelah dikubur, maka Aisyah memberi tabir. Ya, dia memberi tabir antara kuburan itu dengan tempat tidurnya. Dia memberi tabir. Padahal ketika Abu Bakar meninggal, Rasulullah meninggal, tidak ada tabir. Ketika Umar yang kemudian juga diizinkan oleh Aisyah dikuburkan di sana, karena Umar berkata, minta izinkanlah ketika nanti aku meninggal bahwa saya dikubur nanti di dekat Rasulullah. Itu ada tabir. Ditanyalah, kok ada tabir di situ? Ya, dia berkata, ya karena Rasulullah saat meninggal, Rasulullah itu suami saya. Jadi saya ini tidak malu kepada Rasulullah karena dia suami saya. Abu Bakar meninggal, Abu Bakar itu ayah saya. Ya, ayah saya. Tapi Umar itu bukan bagian dari muhrim, bukan dari darah daging, bukan dari keluarga. Dia sahabat, suamiku dan sahabat ayahku, tapi bukan keluarga, bukan muhrim. Maka saya kasih tabir, jangan sampai saya tertidur tersingkap pakaianku, saya malu karena ada orang yang bukan kolak. Padahal itu sudah mati. Padahal Umar sudah dalam kubur. Begitulah rasa malu yang ditanamkan oleh ummahatul mukminin. Nah, seperti itulah kalau mahasiswa ini ya malulah dibonceng oleh sama teman mahasiswa. Ya, bilang aja saya lebih baik naik bemor, naik ojek. Ojek pun laki-laki ya. Ya, itu masalahnya. Ya, tetapi kita pakai analisa mendahulukan, ada juga istilah begini, mendahulukan akhlak daripada fikih. Ya, kalau misalnya kalian nanti kerja di rumah sakit, ya kebetulan kalian yang tugas tiba-tiba perempuan, lalu kemudian pasiennya laki-laki,
Ya jangan bilang mohon maaf saya tidak bisa layani karena kita bukan muhrim. Ya, ya bagaimana pasien meninggal hanya karena fikihnya yang dipertahankan. Oh, akhlaknya dulu dipertahankan di situ. Karena kau yang tugas perempuan perawat perempuan, lalu pasiennya ada laki-laki. Jangan katakan, oh mohon maaf saya tidak bisa layani Bapak, bukan muhrim. Dilarang bersentuhan kulit saya dengan kulit Bapak. Oh, tidak boleh. Ya, karena di situ dahulukan akhlak. Bahkan dalam kondisi tertentu juga ada kondisi darurat. Ya, ada kondisi darurat. Ya. Saya kira ini awal dari dari materi kita tentang hijrah. Pada intinya adalah bahwa Allah itu akan memberikan rahmat. Ya, maka tidak usah ragu untuk hijrah, tidak usah ragu untuk memperbaiki diri. Ya, menjadilah orang yang baik. Kata Nabi SAW bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang keadaannya hari ini jauh lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi selalu ada perubahan di dalam setiap lini-lini kehidupan kita. Saya kira itu materi awal dari saya. Saya persilakan kepada moderator.